Semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Sanita Sari dengan NIM 2108642 dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang korosi. Kakak berharap adik-adik di sini dapat memperhatikan, menyimak, dan mendengarkan dengan baik ya. Tapi sebelum ke pembahasannya, kakak mau bertanya dulu nih, apakah adik-adik di sini pernah melihat besi atau paku yang tadinya bagus seperti ini, berubah warna dan juga rapuh seperti ini? Atau apakah adik-adik di sini pernah melihat alat-alat masak ibu yang tadinya bagus, kinclong seperti ini, menjadi berubah warna dan juga kropos atau rapuh seperti ini? Nah, sebenarnya itu tuh apa dan kenapa bisa berubah seperti itu sih? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini ya. Nah, jadi adik-adik, fenomena yang kita bahas tadi itu disebut dengan korosi atau pengkaratan. Korosi itu merupakan perusakan pada permukaan logam yang terjadi karena adanya reaksi kimia. Nah, proses korosi ini merupakan reaksi kimia antara besi, logam, dan juga oksigen yang menyebabkan terbentuknya senyawa oksida besi atau yang sering kita kenal dengan karat. Nah, video ini menampilkan bagaimana proses terjadinya pengkaratan. Disimak baik-baik ya. Nah, ketika besi terpapar air atau dalam video ini besi terpapar salju yang mengandung oksigen, permukaan besi akan bereaksi dengan oksigen untuk membentuk senyawa besi oksida atau karat. Nah, reaksi ini itu dipercepat dengan adanya kelembapan dan juga keberadaan zat lain seperti garam atau asam dalam lingkungan yang memungkinkan adanya suatu elektrolit. Nah, oleh karena itulah, besi yang ada di rumah kita itu menjadi berubah dan juga akan menjadi rapuh. Seperti dalam video ini, tadi sudah diperlihatkan besi yang tadinya bagus lama-kelamaan apabila terkena air atau salju yang mengandung oksigen, maka warna akan berubah menjadi kekuningan ataupun kecoklatan. Selain berubah pada warnanya, besi juga akan berubah pada teksturnya, yaitu akan menjadi rapuh. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang dampak dari korosi. Nah, ternyata dampak dari korosi ini tidak boleh disepelekan loh teman-teman. Tidak hanya berdampak kecil, ternyata korosi ini juga berdampak besar loh. Adapun dampak yang pertama yaitu dapat menyebabkan bencana alam. Nah, bencana alam di sini itu bukan seperti gunung meletus ataupun tsunami, melainkan seperti kerusakan jembatan dan juga kerusakan bangunan. Nah, dampak yang kedua yaitu pada kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi ini bisa bersifat nasional maupun bersifat rumah tangga. Nah, tadi kan ada kerusakan pada jembatan. Nah, ketika kita ingin membangun kembali jembatan yang rusak tersebut, maka akan dibutuhkan kembali biaya untuk pembangunan. Nah, sedangkan pada kerugian ekonomi rumah tangga, ketika alat rumah tangga kita rusak akibat korosi, maka kita harus mengeluarkan kembali uang untuk membeli peralatan rumah tangga yang rusak tersebut. Yang ketiga ada menghilangkan nyawa. Nah, ternyata korosi ini sangat berbahaya sampai-sampai bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nah, menghilangkan nyawa seseorang ini merupakan efek dari bencana alam yang tadi disebabkan oleh korosi juga. Lalu gimana sih Kak cara mencegah korosi pada besi kita? Nah, cara yang pertama yaitu ada dengan pengecatan. Dengan mengecat besi, kita bisa saja menghindarkan kontak langsung besi dengan lingkungan. Nah, selain untuk melindungi besi dari korosi, pengecatan juga akan menambah keindahan tersendiri loh pada barang yang berbahan besi ini. Lalu yang kedua ada dengan pelumuran oli. Nah, pelumuran oli ini biasanya ditemukan pada rantai sepeda agar rantai tidak terputus akibat adanya korosi atau pengkaratan. Nah, adik-adik, sekian penjelasan dari kakak. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.